Bicara soal HP, sebagian besar dari kita sangat familiar dengan merek-merek asing seperti dari Amerika Serikat, Cina, atau Korea Selatan. Namun meski produk-produk dari mereka hampir selalu menarik, bukan berarti kita melupakan merek lokal. Seperti Advan misalnya, produsen ponsel asal Indonesia yang tetap konsisten merilis produk baru dan salah satunya adalah seri i5e. Terus apa aja ya kira-kira yang ditawarkan Advan lewat ponsel barunya ini? Dari isi kotaknya, Advan i5e menurut saya terbilang menarik. Tidak hanya melengkapi perangkatnya dengan hal-hal esensial seperti kabel USB, charger, dan earphone, Advan juga menyertakan sebuah casing. Earphone bawaan yang ada menurut saya juga punya tampilan yang oke berkat kabel berwarna merah yang lumayan cocok sama unit Advan i5e milik saya yang berwarna pink ini. Buat desainnya, saya harus memuji i5e dari Advan ini. Material bodi perangkatnya terbuat dari plastik yang diberi sentuhan akhir garis-garis atau yang biasa disebut dengan hairline brush finish. Yang menarik, saya sempat ketipu dan mengira ponsel ini unibody. Setelah bolak-balik nyari slot SIM card nggak ketemu, barulah saya melihat ada celah untuk membuka cover yang nggak akan kelihatan kalau cuma dilihat sekilas. Di balik cover tersebut, ada dua buah slot micro SIM card dan sebuah slot micro SD dengan dukungan up to 32 GB. Baterai yang ada juga bisa dilihat, tapi seperti tulisannya, baterai tersebut tidak bisa dicabut. Untuk spesifikasi hardware, Advan i5e dibekali prosesor quad-core dengan clock 1,5 GHz, GPU Mali 400, RAM 2 GB, dan baterai 2450 mAh. Lalu buat kameranya ada resolusi 8 MP di belakang dan 5 MP di depan. Dengan spesifikasi yang ada, Advan i5e memang terlihat sebagai sebuah ponsel Android entry level, sehingga saya sendiri tidak akan memasang ekspektasi yang tinggi. Tapi bukan berarti jelek ya. Kita lihat aja nanti setelah saya pakai selama beberapa hari. Lalu di bagian layar, Advan i5e punya ukuran 5 inch dengan resolusi 1280x720 di atas panel IPS. Untuk impresi pertama kelihatannya sih oke, cuma warnanya agak soft. Tapi ya ini adalah penilaian awal aja dan masih mungkin berubah. Terus apa lagi? Oh ya, software. Di sektor yang satu ini, Advan masih pakai Android yang umurnya sudah 2 tahun lebih, yaitu Lollipop 5.1. Yang beda, Advan kali ini punya kustomisasi tampilan antarmuka yang diberi nama IDOS, atau mungkin lebih pas disebut dengan IDOS. Desain interface-nya hadir tanpa app drawer, jadi buat memakai Advan i5e yang suka dengan interface berdrawer, install aplikasi tema pihak ketiga seperti Nova Launcher bisa menjadi alternatif. Untuk impresi pertama, saya cukup terkesan dengan apa yang ditawarkan Advan lewat i5e. Dari kelengkapan paket penjualan, Advan menunjukkan upaya untuk memberikan lebih kepada konsumennya dan hal tersebut layak untuk diapresiasi. Lalu untuk performa saya belum bisa bilang apa-apa karena belum mencoba lebih lanjut, tapi mestinya dengan spesifikasi yang ada, Advan i5e bisa menawarkan diri sebagai alternatif di pasar ponsel Android entry level di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah supaya nggak kelewatan video reviewnya. Saya Putu Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!